Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Anissa Hasanah dengan NIM 0801193307. Saya dari kelas IKM 9 semester 3, mahasiswi di Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Islam Negeri Sumatera Utara. Nah, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang diabetes mellitus. Langsung saja yang pertama, latar belakang dari diabetes mellitus. Diabetes mellitus merupakan salah satu penyakit yang prevalensinya terus mengalami peningkatan di dunia, baik pada negara maju ataupun negara berkembang, sehingga dikatakan bahwa diabetes mellitus sudah menjadi masalah kesehatan global di masyarakat. Swirauka pada tahun 2012. Jumlah penderita diabetes telah meningkat dari 108 juta pada tahun 1980 menjadi 422 juta pada tahun 2014. Prevalensi diabetes meningkat lebih cepat di negara berpenghasilan menengah dan rendah. Nah, pada tahun 2015 diperkirakan 1,6 juta kematian secara langsung disebabkan oleh diabetes. Hampir setengah dari semua kematian akibat glukosa darah tinggi terjadi sebelum usia 70 tahun. WHO memproyeksikan diabetes akan menjadi penyebab kematian ketujuh di tahun 2030. WHO 2017. Apa itu diabetes mellitus? Nah, diabetes mellitus atau sakit gula diartikan sebagai peningkatan kadar glukosa darah sebagai akibat ketidakmampuan tubuh mengolah karbohidrat atau glukosa akibat kurangnya jumlah insulin atau insulin tidak berfungsi sempurna dan terjadi resistensi insulin dalam tubuh. Prevalensi diabetes terus meningkat dengan proporsi yang besar di dunia. Di Indonesia sendiri, jumlah penderita diabetes diperkirakan meningkat dari 8,4 juta penderita pada tahun 2000 menjadi sekitar 21,3 juta penderita pada tahun 2030. Itu diperkirakan ya teman-teman. Nah, di tahun 2013, Indonesia merupakan peringkat ke-7 di dunia dan diperkirakan menjadi peringkat ke-6 di dunia di tahun 2030 dalam hal banyaknya penderita diabetes. Apa saja tipe-tipe diabetes mellitus? Nah, yang pertama, diabetes tipe 1 terjadi akibat kurangnya insulin yang diproduksi oleh sel beta pankreas. Bisa disebabkan karena adanya infeksi virus, kelainan autoimun maupun herediter, atau menyebabkan degeneratif sel beta bahkan tanpa adanya virus atau penyakit autoimun. Nah, apa saja faktor penyebab dari diabetes mellitus? Faktor yang pertama yaitu faktor risiko yang dapat dikendalikan, yaitu riwayat diabetes dalam keluarga, umur, dan yang terakhir jenis kelamin. Faktor kedua yaitu faktor risiko yang tidak dapat dikendalikan. Yang pertama, kegemukan. Kedua, tekanan darah tinggi. Ketiga, kadar kolesterol. Dan yang terakhir, toleransi glukosa terganggu. Apakah penyakit diabetes mellitus bisa disembuhkan? Nah, penyakit diabetes mellitus itu tidak dapat sembuh, namun dapat dikontrol dengan baik. Pengobatan diabetes dikenal dengan menggunakan 4 pilar, yaitu 4 pilar pengobatan diabetes mellitus. Yang pertama, edukasi, gizi medik, olahraga, farmakologi. 4 pilar dalam pengobatan diabetes mellitus. Yang pertama itu edukasi. Pengetahuan tentang diabetes mellitus dari mulai tipe diabetes, pola hidup dan pola makan yang dapat menyebabkan diabetes, hingga pengetahuan tentang pemantauan glukosa darah mandiri. Nah, yang kedua gizi medik. Asupan gizi yang seimbang diperlukan untuk pengelolaan diabetes mellitus. Karbohidrat yang dianjurkan sebesar 45% sampai dengan 65% dari total asupan energi.
Asupan lemak dianjurkan sekitar 20% sampai dengan 25% kebutuhan kalori. Protein yang dianjurkan sebanyak 10% sampai dengan 20% dari total asupan energi dalam sehari. Namun, kebutuhan gizi tersebut disesuaikan kembali bila ada komplikasi pada pasien. Nah, yang ketiga, olahraga. Kesibukan aktivitas sehari-hari sering membuat lupa akan olahraga. Namun, olahraga sangat penting untuk membantu penyembuhan pasien diabetes mellitus. Hindari kegiatan yang bermalas-malasan seperti menonton TV, menggunakan internet dalam waktu yang lama, main game komputer, dan sebagainya. Nah, yang terakhir ada farmakologi. Terkadang, pola hidup yang sehat belum tentu cukup untuk mengendalikan kadar glukosa darah kita. Oleh karena itu, dokter biasanya meresepkan sejumlah obat tertentu untuk membantu menurunkan kadar glukosa agar kembali normal. Bagaimana jika diabetes mellitus tidak dikontrol dengan baik? Nah, yang pertama itu menyebabkan komplikasi mikrovaskular atau pembuluh darah kecil, yaitu neuropati, kerusakan saraf tepi, retinapati atau kerusakan saraf mata, netropati, kerusakan ginjal. Yang kedua ada komplikasi makrovaskular atau pembuluh darah besar, yaitu coronary artery disease atau penyakit pembuluh koroner jantung. Yang kedua peripheral artery disease, penyakit pembuluh darah perifer. Yang ketiga terakhir itu ada stroke. Bagaimana diabetes mellitus terjadi? Nah, diabetes mellitus itu terjadi karena pankreas atau organ di belakang perut membuat sedikit insulin atau tidak memproduksi insulin sama sekali. Pasalnya, insulin terbentuk secara alami yang berfungsi untuk membantu tubuh menggunakan gula untuk energi. Yang kedua, pankreas menghasilkan insulin, tetapi tidak bisa digunakan secara maksimal atau sebagaimana mestinya hormon ini bekerja. Nah, kondisi ini disebut resistensi insulin. Bagaimana mengobati diabetes mellitus? Pasien diabetes diharuskan untuk mengatur pola makan dengan memperbanyak konsumsi buah, sayur, protein dari biji-bijian, serta makanan rendah kalori dan lemak. Bila perlu, pasien diabetes juga dapat mengganti asupan gula dengan pemanis yang lebih aman untuk penderita diabetes, sorbitol. Nah, untuk membantu mengubah gula darah menjadi energi dan meningkatkan sensitivitas sel terhadap insulin, pasien diabetes dianjurkan untuk berolahraga secara rutin, setidaknya 10-30 menit tiap hari. Pasien diabetes harus mengontrol gula darahnya secara disiplin melalui pola makan sehat agar gula darah tidak mengalami kenaikan hingga di atas normal. Selain itu, mengontrol kadar glukosa. Nah, pasien dengan kondisi ini juga akan diaturkan jadwal untuk menjalani tes HbA1c guna memantau kadar gula darah selama 2-3 bulan terakhir. Mitos dan fakta diabetes mellitus. Mitos yang pertama yaitu orang dengan diabetes harus melakukan diet khusus. Faktanya, diet makanan sehat bermanfaat bagi siapapun loh, termasuk orang dengan diabetes. Pola makanan sehat harus mengandung biji-bijian, sayuran, dan buah, menghindari lemak trans, dan membatasi lemak larus dan karbohidrat olahan terutama gula. Nah, mitos yang kedua yaitu diabetes pada ibu hamil tak perlu dianggap serius karena akan menghilang begitu melahirkan. Faktanya, pada 50% sampai dengan 70% ibu hamil yang memiliki diabetes atau diabetes gestasional saat mengandung, dia berisiko menderita diabetes tipe 2 dalam waktu 5 sampai dengan 10 tahun setelah melahirkan. Jika diabetes dibiarkan tanpa pengobatan, nah, anak-anak yang lahir dari ibu yang menderita diabetes selama hamil
Bersiko juga loh menderita diabetes tipe 2 di usia dewasa. Jadi, diabetes gestasional harus mendapat perhatian serius dan pengobatan. Terima kasih telah menonton video pembelajaran saya tentang diabetes mellitus. Kurang lebih saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.